Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab, yaitu kitab Fiqhut Tarbiyatil Abna. Para pemirsa sekalian, rahimani Allah wa iyyakum, di kajian lalu kita telah membahas satu adab yang harus diajarkan orang tua kepada anak-anaknya, yaitu menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Yang tentunya adab ini kita mulai dari rumah kita sendiri. Kalau dia posisinya sebagai seorang adik, maka ajarkan kepada dia, si adik, bagaimana cara menghormati kakak atau abangnya. Dimulai dari panggilan. Demikian ikhwah, ya. Karena kita lihat berapa banyak keluarga di mana antara adik dan kakak itu seolah sebaya. Ya, sebaya, tidak terlihat di antara mereka saling menghormati. Bahkan dianggap seperti teman. Ya tentunya ikhwah, dalam masalah ini perlu kita perhatikan. Dan kita yang membiasakan anak-anak kita tersebut. Ya, kita yang membiasakan anak-anak kita tersebut agar dia menghormati kakaknya. Agar dia menghormati abang-abangnya. Sehingga si kakak pun kita ajarkan bagaimana cara menghormati adiknya. Seperti bagaimana cara menyayangi adiknya, seperti dia mengalah terhadap adiknya. Ya namanya ikhwah, anak-anak terkadang berebut sesuatu, maka kita ajarkan kepada yang lebih tua agar mengalah kepada yang lebih muda. Itu salah satu bentuk kasih sayang. Bentuk kasih sayang yang lebih tua kepada yang lebih muda, yang lebih besar kepada yang lebih kecil. Melindungi adiknya. Demikian ikhwah, ya, si adik kita ajarkan bagaimana menghormati kakaknya. Seperti yang kita katakan tadi, ya, kita mulai dari panggilan. Kita ajarkan anak kita agar dia memanggil abang atau kakaknya, abangnya yang lebih tua panggil abang misalnya. Karena ini memang budaya yang bagus dari Indonesia, ya. Jadi Indonesia ini budaya yang bagus. Bahkan ikhwah, kita di Indonesia ini untuk mengajarkan panggilan itu, bahkan orang tuanya yang terlebih dahulu memanggil anaknya abang atau mas atau mbak. Iya kan? Ya, ketika si anak sudah punya adik, ini anak yang tadinya ini mungkin tadi kita panggil adik atau kita panggil nama, kita mulai memanggil dia, kalau dia laki-laki kita panggil mas. Ya, karena dia sudah punya adik. Apa tujuannya? Agar adiknya nanti ini akan memanggil abangnya dengan panggilan yang kita panggilkan. Si adik kita panggil adik. Ya. Misalnya adiknya namanya Sofia, misalnya adik Sofia,
Adik Sofia dari mana? Itu untuk apa? Mengajarkan si kakak atau si abang memanggil adiknya dengan kalimat adik. Ini salah satu cara untuk menumbuhkan rasa hormat kepada yang lebih tua dan rasa sayang kepada yang lebih muda. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baru kemudian antara mereka dengan antara anak-anak kita dengan yang lebih tua. Itu pun tetap kita ajarkan, ya. Kita ajarkan. Makanya kalau kita bertemu dengan kerabat-kerabat kan kita ajarkan, itu paman nak, panggilnya ini. Itu salah satu adab ikhwah, ya. Itu salah satu adab dan perlu kita ketahui ikhwah. Perlu kita ketahui bahwasanya antar suami istri itu juga perlu adab. Bagaimana istri menghormati suami, bagaimana suami menyayangi si istri. Ya umumnya kan suami itu lebih tua dibandingkan istrinya. Demikian ikhwah. Jangan sampai sang istri memanggil suaminya nama. Misalnya nama suaminya misalnya Muhammad, dipanggilnya Muhammad sini dulu. Dengan cara manggil begini kan jelas tidak sopan. Nanti si anak bisa-bisa meniru apa yang dikatakan oleh yang diucapkan oleh ibunya. Demikian juga sang suami. Panggillah istrimu, panggillah istri Anda dengan panggilan kasih sayang. Demikian. Jadi anak meniru, seperti ini cara memanggil. Seperti ini cara menunjukkan kasih sayang. Seperti ini cara menunjukkan rasa hormat. Demikian ikhwah rahimanallahu. Coba Anda perhatikan. Seorang istri misalnya ketika dia suami duduk di meja makan, kemudian istri pun menyediakan piring suami, kemudian cuci tangan suami, kemudian ya hal-hal yang terkait dengan makan, santapan makan. Itu ikhwah, anak kita akan meniru. Ya. Tanpa disuruh, ya, dia akan meniru apa yang dilakukan oleh ibunya, apalagi kalau anaknya perempuan. Ya, apalagi kalau anak perempuan. Dia akan melihat kalau ayahnya duduk, apa yang dihidangkan ibunya. Seperti diletakkannya piring atau disiapkannya air minum. Demikian si anak akan meniru. Coba kalau seandainya si suami kalau mau makan harus ambil piring dari rak piring, ambil air dari ceret. Kalau mau air panas, panaskan sendiri di kompor. Demikian. Anak juga akan memperlakukan seperti itu. Ya tidak ada khidmatnya terhadap ayahnya. Begitulah anak-anak ikhwah. Coba Anda lakukan, ya. Ketika anak Anda mulai besar, dia akan mengikuti apa yang dilakukan oleh ibunya terhadap suaminya, ibunya terhadap ayahnya. Ya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kalau si istri terbiasa kalau suaminya mau minum, ketika makan minum, Mas mau minum hangat apa biasa, mau dibuatkan teh, mau dibukakan teh, itu pertanyaan, ikhwah. Yakinlah Anda, kalau anak Anda perempuan, ya, dia akan meniru pertanyaan yang sama terhadap Anda. Tapi itu dia, kita yang orang tua contohkan terlebih dahulu, ya. Contohkan terlebih dahulu kepada anak-anak. Demikian ikhwah. Sebagai orang tua, sebagai ayah misalnya, tidak salah bagi kita, bukan satu hal yang salah kalau kita ikut ngepel rumah, menyapu rumah. Anak akan meniru. Begitulah ikhwah kerjasama di antara unsur-unsur rumah tangga, penghuni rumah. Yang kecil menghormati yang besar menyayangi yang kecil, masya Allah, saling bahu membahu. Yang besar bisa mengalah terhadap yang lebih kecil. Demikian ikhwah. Itulah dia indahnya rumah tangga itu, ya. Jika kita memang landasi rumah tangga itu sesuai dengan aturan Islam. Baik. Kemudian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Kemudian penulis menyebutkan tentang mu'athiratuna ala tarbiyatil abna. Ada hal-hal yang juga mempengaruhi pendidikan anak, ya. Juga mempengaruhi pendidikan anak. Fahunaka jumlatun minal mu'athirati tu'athiru ala tarbiyatil abna. Ada beberapa hal yang juga ikut berpengaruh dalam pendidikan anak, ya. Falaisa lil walidaini kullu ta'thirin ala abna. Bukan hanya kedua orang tua yang mempengaruhi anak. Jadi ikhwah, artinya kalau orang tua yang soleh dan soleha, maka si anak juga
juga akan mengikut orang tuanya 100%? Belum tentu juga, ikhwah. Karena apa? Karena anak kita ini kan punya lingkungan yang lain selain lingkungan rumah. Ya. Oke, kita bisa mengkondisikan rumah kita bisa kita sebagaimana kita katakan tadi, kita bisa menumbuhkan yang kecil hormat pada yang tua sayang pada yang lebih kecil, mengalah pada adik-adiknya, suami istri juga begitu. Oke, di rumah bisa kita kondisikan. Bagaimana ketika si anak berada di madrasahnya? Bagaimana ketika si anak berada di tengah-tengah teman-temannya? Ini sangat berpengaruh juga terhadap akhlak si anak. Makanya ikhwah rahimanallahu iyyakum, ya, kalau kita hanya fokus pada pendidikan rumah tangga, tak peduli dengan lingkungan, maka saya mengkhawatirkan pendidikan anak-anak kita akan tidak akan berhasil, ya. Dikarenakan apa? Kalah dengan pengaruh lingkungan. Makanya juga kita harus perhatikan hal ini. Jadi di sini dalam hal-hal yang berpengaruh terhadap anak itu bukan hanya kedua orang tua, tapi juga ada hal-hal lain yang berpengaruh terhadap diri mereka. Bal hunaka mu'athiratun ukhra, bal hunaka mu'athiratun akhar tatadakhalu fi tarbiyati tifli wa tawjihihi falitura'a hadhil mu'athirat waliturashadu walitadbidu wa tuwajjihu tawjihan hasanan. Sebenarnya di sana ada pengaruh-pengaruh lain, ya, yang pengaruh-pengaruh lain yang masuk dalam pendidikan si anak. Oleh karena itu hendaklah kita harus benar-benar mengarahkan, memperhatikan sehingga pengaruh-pengaruh lain ini bisa kita arahkan, ya, bisa kita arahkan sehingga tetap akan menjadi pendidikan yang baik untuk anak-anak. Wa min hadhil mu'athirat ma yali. Wa min hadhil mu'athirati ma yali. Di antara pengaruh-pengaruh pendidikan anak itu yaitu sebagai berikut. 1. Ikhwanuhu wa akhwatuhu fil baiti kadzalika aqaribuh. Nah, ini dia. Kakak atau abang atau adik-adik yang ada di rumah, demikian juga kerabat-kerabat terdekatnya. Makanya ikhwah, kalau kita perhatikan, ya, itu adik itu senang mengikuti kakaknya, ya, senang meniru kakaknya, senang meniru abangnya. Coba perhatikan ikhwah, ya, karena yang dia lihat pertama, yang hampir sebaya dengan dia adalah abang atau kakaknya. Demikian. Makanya si adik ini si kakak ini sangat besar sekali pengaruhnya terhadap si adik. Demikian. Bahkan ketika si adik belum punya pergaulan sedikit pun, belum punya teman karena masih kecil. Tetapi si kakak sudah punya pergaulan di luar. Apa yang si kakak ambil dari luar atau apa yang dikonsumsi si abang dari luar, kemudian dibawa ke dalam, ya, dan dilihat oleh si adik bisa menirunya. Begitu ikhwah. Jadi antar anak-anak juga besar pengaruhnya. Makanya kan kalau kita lihat, kalau si kakaknya misalnya berhasil, maka untuk adik-adiknya itu lebih mudah untuk keberhasilannya. Walaupun ini nggak mutlak, ya, dari sisi pendidikan tidak mutlak seperti itu, tapi umumnya ikhwah, ya, umumnya, ya. Jadi sangat besar pengaruhnya si kakak terhadap adik, dan adik juga banyak meniru kakak-kakaknya ataupun abang-abangnya, karena mereka lah yang banyak berinteraksi di rumah, ya, mereka yang banyak. Apalagi masa kanak-kanak, ya, masa kanak-kanak ini kan lebih banyak di rumah ketimbang di luar. Beda halnya nanti ketika dia sudah mulai remaja, maka teman-temannya lebih berpengaruh. Demikian juga kerabat-kerabatnya. Terkadang ikhwah di rumah kita itu, ya, bukan hanya kita, mungkin ada ada keluarga adik kita, atau mungkin kita tuh bertetanggaan dengan family kita itu bertetanggaan. Kita di sini, keluarga kita di sini, sebelah keluarga adik kita, sebelahnya lagi keluarga kakak kita, mungkin yang di seberang jalan itu keluarga paman kita, ya, kalau bahasa Medan ini, ya, family 100 lah ikhwah.
Yang mereka itu dari keluarga, semua itu keluarga-keluarga. Nah, yang nama keluarga-keluarga ini kan sering kunjung mengunjungi, ada demikian ikhwah. Nah, ketika sering kunjung mengunjungi, ini akan berpengaruh kepada pendidikan anak. Oke, anak kita filter, kita protek dengan berbagai macam protektor begitu kan, agar mereka tidak terkontaminasi dengan pengaruh buruk. Gimana dengan kerabat-kerabatnya? Misalnya anak kita punya sepupu-sepupu kan, dia bergaul dengan mereka. Kalau anak kita nggak ke sana, mereka yang ke rumah kita. Itu ikhwah. Jadi kerabat-kerabat itu juga sangat berpengaruh. Ya, apalagi kalau mereka ayah-ayah mereka itu kuat persatuan mereka, kuat mereka persaudaraan mereka. Otomatis anak-anak ini juga akan sering saling kunjung mengunjungi. Yang kedua, zumalaul ibni wa asdiqa'uhu minal jiran, dan teman-teman jirannya, teman-teman tetangganya, ya. Wa zumala'ahu wa asdiqa'uhu fil madrasah, dan teman-temannya di madrasah, di sekolah. Wasairul amkanil at-tajammu'at, dan tempat-tempat berkumpul lainnya. Kama katibit tahfil Quran, seperti tempat-tempat menghafal Al-Quran, ya, kita seperti madrasah Quran, tempat baca Quran, demikian. Anak-anak yang datang di situ memang untuk belajar Quran, baca Quran. Tapi kan di samping itu kan mereka juga berinteraksi sama mereka. Demikian ikhwah. Ya, bisa saling menularkan pengaruh. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, seperti teman-teman sekolah, ya, teman-teman lingkungan dia. Makanya ikhwah, terkadang kita miris melihat ayahnya baik, masya Allah, ibunya baik, anaknya kok tiba-tiba terlibat narkoba. Padahal dari kecil sudah dididik, dari kecil sudah dimasukkan madrasah, dari kecil sudah diajarkan di sekolah yang baik, di lingkungan sekolah yang baik. Tapi ternyata terlibat narkoba. Dari mana ikhwah? Ternyata dari teman-teman tetangga. Itu ikhwah. Jadi ya di sekolah, di rumahnya bagus, di madrasahnya bagus, di tetangganya nggak bagus. Itu ikhwah. Dari situlah masuk virus. Dari situlah terbuka pintu pengerusakan si anak. Dari pengaruh teman-teman tetangga. Itu ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Atau mungkin tetangga bagus, sekolahnya kurang bagus, atau anak-anak teman-teman yang di sekolah itu kurang bagus. Makanya terkadang ikhwah, kita sudah aturlah, dia buat peraturan di rumah kita. Anak-anak tidak boleh berbicara kasar di rumah kita. Misalnya kita berikan contohnya, tak boleh bilang aku. Ini misal ini ya. Misal, tidak boleh bilang aku di rumah, tidak boleh bilang aku dan kau, dicoret dari bahasa itu dari rumah misalnya ini ya, kita buat peraturan begitu ya, karena di satu tempat mungkin aku dan kau itu nggak kasar, tapi di beberapa tempat ucapan kau dan aku itu kasar. Makanya si ayah buat peraturan, tidak boleh ada kau dan aku di rumah kita. Taib ikhwah rahimanallahu iyyakum. Oke, tidak ada kau dan aku di rumah, tidak ada kata-kata kau dan aku di rumah. Kita atur itu. Kita ajarkan anak kita jangan bicara yang kasar ataupun bicara ucapan-ucapan yang kotor. Tapi si anak bisa berbicara baik di rumah, tapi dia akan mendengar pembicaraan yang buruk tersebut dari sekolahnya, dari teman-teman tetangganya. Demikian ikhwah. Jadi ketika seorang itu mendengar sesuatu yang buruk, maka ini akan menjadi file terpendam dalam benaknya. Yang sewaktu-waktu kalau ini tidak di-delete dari hard disk dia, dari benak dia, ini suatu waktu akan muncul. Demikian ikhwah, sewaktu-waktu akan muncul. Kenapa? Dia telah mendengar. Karena kita ini kalau tubuh kita ini kita anggap sebagai perangkat komputer ataupun perangkat unit elektronika, maka inputnya yang masuk ke tubuh kita itu seperti mata yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasa, yang kita pegang, yang kita rasa.
Demikian ikhwah, yang kita cium itulah inputnya. Maka ketika si anak mendengar ada kau dan aku di luar, ya kau dan aku di luar, maka ketika kita tidak protek ini, ya ketika kita tidak protek, maka bisa masuk ke dalam rumah kita, ikhwah. Demikian. Atau dia di lingkungan madrasah dia mereka biasa ucapan-ucapan seperti itu, ya ucapan seperti itu. Atau biasa menggunakan satu ucapan yang kalau di rumah kita dianggap sangat buruk, ya seperti kalau di Medan ini ikhwah, naudzubillah min dzalik, biasa anak-anak luar itu menggunakan kata-kata kawannya bangkai lah. Jadi kan dia mengatakan kepada kawannya, kamu bangkai begitu. Atau bodoh. Ini kan kalimat-kalimat yang kasar. Tapi ketika dia berteman dengan komunitas yang selalu menyebut-nyebut ini. Ya kalau di Jakarta kalimat anjir katanya gitu kan. Entah dari mana tuh anjir, nggak tahu juga, Mak. Tapi ini jelas cacian. Ya, sebuah cacian. Demikian. Ya. Bahkan saya sering mendengar antar remaja itu panggil temannya nyet. Kita tahu kan nyet itu apa? Monyet. Antar teman, nyet dari mana nyet? Begitu. Ini anak kita kalau masuk komunitas ini, naudzubillah min dzalik. Dia bisa mengikuti itu, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Makanya pendidikan anak-anak juga dipengaruhi oleh teman-temannya, baik teman-teman tetangganya maupun teman-teman sekolahnya. Apalagi yang mempengaruhi mereka? Muallimul abna wa mudarrisuhum wal musyrifuna ala tarbiyatihim minal khidam wa nahwihim. Siapa lagi yang berpengaruh? Yang ikut berpengaruh dalam pendidikan anak? Para guru-guru, para ustadz-ustadz, musyrif mereka itu yang mereka yang mengayomi anak kita di madrasahnya, ataupun para pembantu-pembantu yang membantu anak-anak, ya yang membantu ngontrol anak-anak di madrasah, itu juga sangat berpengaruh. Mungkin kita pernahlah kita mendapati seorang guru yang bahasanya kasar, ya yang bahasanya kasar. Kita belajar, ketika ada teman nggak bisa menjawab, kemudian kata si guru, otak kamu kemana? Begitu ikhwah. Bahasa-bahasa seperti ini itu bisa muncul dari seorang guru, ya. Itu bisa muncul dari seorang guru. Bahkan bisa terjadi kekerasan, ya bisa jadi kekerasan. Kalau saya dahulu waktu masih sekolah, dulu kan papan tulis itu kan papan tulis blackboard itu ya, pakai kapur tulis. Kapur tulis itu penghapusnya adalah seperti karpet yang di atasnya itu ada kayu. Ini kalau dilemparkan ke murid, masya Allah. Kalau sekarang kan rata-rata whiteboard, ya kan, dia cukup plastik itu kalau dilempar nggak begitu kena, melayang dia karena ringan. Tapi kalau penghapus papan tulis yang yang pakai kapur itu masya Allah, itu kalau kena, kalau dilemparkan, seorang guru bisa dilemparkan seperti itu, ikhwah. Bahkan ada yang kita lihat sendiri langsung, saking marahnya itu guru, dia buka sepatu dilemparkannya ke anak murid. Ya yang seperti ini kan mungkin spontan, kita tidak tahu, mungkin spontan atau ya apalah yang dipikirkan oleh si guru karena emosi, atau mungkin dia ucapkan ucapan yang nggak layak bagi seorang guru. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu iyyakum, guru itu juga sangat besar pengaruh. Guru di madrasah, guru di sekolah itu besar sekali pengaruhnya terhadap anak-anak. Masya Allah ya, kalau kita lihat perjuangan kita itu luar biasa. Perjuangan kita untuk menjaga anak-anak kita itu luar biasa. Jadi bukan kerjaan main-main, ya, bukan kerjaan main-main. Tanggung jawab yang sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, apalagi ikhwah? Wasailul i'lamil masmu'ati wal mar'iyyati wal maktubati, dan semua media-media massa, baik yang didengar, yang dilihat, dan yang ditulis. Kalau sekarang ini media-media internet, ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, berapa banyak anak yang rusak dikarenakan tak terkontrol HP-nya. Bahkan kalau saya katakan, bukan hanya anak-anak, bahkan suami istri bisa bermasalah gara-gara media sosial.
Tidak sedikit antara suami dan istri yang mungkin seorang istri dia dia sibuk dengan anak bayinya, sementara suami mencueki, tidak ikut membantu. Bukan karena dia sibuk, karena dia sibuk dengan HP-nya. Ikhwah, kalau kita perturutkan kan HP itu banyak saja info-info yang terbaru yang menurut kita terbaik walaupun tak ada manfaatnya. Ya. Walaupun untuk kitanya tidak ada manfaatnya. Tapi mengetahui artinya banyak yang dari internet itu seringnya itu info-info yang ilmuhu la yanfa, jahluhu la yadur. Diketahui tak bermanfaat, tak diketahui tak berbahaya, begitu. Tak berbahaya bagi kita. Tapi begitulah ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Jadi anak-anak itu terpengaruhi dengan internet, dengan HP dia. Di HP itu ada yang dia dengar, ada yang dia lihat, dan ada yang dia baca. Bahkan anak-anak itu bisa seharian dengan HP-nya. Ya, seolah-olah dia hidup sendiri antara dia dan HP saja. Teman-teman dia ada teman-teman yang ada di dunia maya. Yang jauh itu menjadi dekat. Sementara orang-orang yang dekat itu menjadi semakin jauh. Terkadang begitu mereka berada di meja makan, masing-masing main HP. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwasanya bahkan suami istri bisa bermasalah gara-gara media massa, gara-gara media sosial ini ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Karena sibuk dengan HP. Bahkan anak-anak bisa terlantar. Anak-anak bisa terlantar gara-gara HP. Seorang ibu yang seharusnya banyak lebih fokus pada anak-anaknya, ya, akhirnya tersita waktunya. Kenapa? Karena HP. Terlalu banyak grup-grup WhatsApp-nya. Terlalu banyak. Begitu bangun tidur, yang pertama dibuka adalah HP. Grupnya, grup tata boga, grup diet, grup arisan ada berapa, belum lagi grup kawan-kawan SMP, grup kawan-kawan SMA, grup kawan-kawan S1 sarjana waktu di kuliah dan lain-lain ikhwah. Masing-masing memberikan informasi ini kapan selesainya? Demikian akhirnya anak tak terperhatikan. Itu gara-gara pengaruh media sosial, media internet. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Sedangkan orang tua yang dewasa, yang akalnya sudah sempurna Allah berikan, mereka bisa terpengaruh dengan media-media ini, apatah lagi anak-anak. Berapa banyak anak-anak begitu bangun tidur yang dia mainkan adalah game di HP-nya. Bahkan tidak bisa diambil HP-nya. Kalau dia diambil HP-nya, dia akan menjerit-jerit. Demikian. Dan tak sedikit juga orang tua, demi untuk tak terganggu kerjaannya, dia kasih anaknya HP. Dah. Tanpa dipedulikan lagi apa yang dia dilakukan oleh si anak terhadap si HP tersebut. Demikian. Jadi si anak itu dekat dengan HP, tidak dekat dengan orang tuanya. Jadi ikhwah, kadang-kadang kita itu ego ikhwah, ya. Ego. Kita tidak ingin diganggu oleh anak kita. Pada dasarnya nggak apa-apalah kita diganggu anak kita. Ya emang siapa lagi mau diganggunya? Kalau ketika dia meminta sesuatu, dia mau minta dengan siapa kalau nggak kita sebagai orang tua? Dia minta minum, ya kalau nggak kita ngambilkan siapa? Dia belum bisa mengambil minum. Dia minta makan, dia lapar. Kalau nggak kita yang dimintanya gimana? Nangis dia, ya, yang dia nangis kan ke kita. Sebangsa protes dengan kita, mengungkapkan kesedihan dia. Ya kita yang menyelesaikannya. Demikian ikhwah, jangan sampai kita sibukkan mereka dengan HP dengan alasan supaya kita bisa tenang, kita bisa WhatsAppan dengan kawan-kawan, kita bisa WhatsAppan dengan ya teman-teman dunia maya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan ikhwah, jangan. Anak kita itu tanggung jawab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian apalagi yang berpengaruh? Tabi'atul buldan allati ya'ishu fiha at-tiflu bima fiha minal akhlaqi wa bil akhlaqin wa adatin wa adabin wa manadhirin wa ahwalin, yaitu kondisi budaya ataupun kondisi
negara tertentu. Ikhwah, kalau kita lihat Indonesia kan beda dengan Arab Saudi. Indonesia punya kebiasaan beda dengan orang-orang Eropa. Indonesia punya kebiasaan bahkan berbeda dengan orang-orang Asia Tenggara sendiri. Bahkan Indonesia yang suku Minang dia punya kebiasaan berbeda dengan kebiasaan orang-orang Jawa. Bahkan sama-sama suku Jawa. Suku Jawa yang di Medan yang kata orang bilang Puja Kusuma, ya, Puja Kusuma putra Jawa keturunan Sumatera, ya. Orang-orang Jawa, suku Jawa yang di Sumatera itu beda dengan orang-orang suku Jawa yang ada di Jogja, yang di Solo. Demikian ikhwah. Ini akan mempengaruhi, ya, akan mempengaruhi. Demikian ikhwah. Makanya kalau kita lihat anak itu terkadang tanpa dididik dia sudah sopan. Kenapa? Karena memang masyarakatnya masyarakat sopan. Nah, gitu ikhwah. Ya. Ketemu dengan yang lebih tua, Pak De, begitu. Ya. Memang kondisi masyarakatnya seperti itu. Demikian, sehingga kondisinya seperti ini, ya. Seperti orang-orang yang hidup di Solo, di Jogja, ketika mereka datang ke Medan. Dan itu bukan sekali dua kali. Ketika orang Medan sedang bicara keras, mereka kira, Bang, itu sedang bertengkar ya? Oh enggak, itu sedang ngobrol biasa. Mereka mengira itu sedang tengkar, begitu. Karena apa? Mereka enggak terbiasa yang seperti itu. Demikian. Jadi budayanya, ya, yaitu mengenai tobiat, tempat dia tinggal, tempat anak-anak tinggal, baik akhlak, budaya, adab, apa yang dilihat, pemandangan dilihat, dan suasana lingkungan lah kita katakan, ya, itu semua juga mempengaruhi akhlak dan tarbiyah si anak. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi ada memang pengaruh-pengaruh budaya setempat. Jadi kebiasaan masyarakat setempat itu yang mendidik dia seperti itu. Demikian ikhwah rahimanallah. Seperti kalau kita kalau kita lihat, perhatikan, bandingkan budaya orang Indonesia dengan budaya orang Timur Tengah. Coba perhatikan. Kita akan lihat bahwasanya orang Indonesia itu lebih sopan, ya. Lebih sopan ketimbang orang Timur Tengah. Coba perhatikan, ya. Lebih ramah ketimbang orang Timur Tengah. Itulah budaya dia, ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan orang Eropa, na'udzubillah min dzalik. Orang-orang Asia Tenggara, orang-orang Indonesia itu lebih tebal rasa malunya ketimbang orang Eropa sana. Makanya banyak juga orang-orang Indonesia yang sudah ke Amerika, ke Eropa, pulang seperti nggak punya malu. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Pengaruh luar, budaya luar. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Dari sisi pakaian misalnya, ya, dari sisi penampilan. Itulah ikhwah pengaruh suasana lingkungan setempat tempat si anak itu hidup. Para pemirsa, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kedua orang tuanya, ibunya sengaja ketika Imam Syafi'i beranjak besar, ibunya sengaja menempatkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di lingkungan Badui yang bahasa Arabnya itu belum terkontaminasi. Makanya Imam Asy-Syafi'i, masya Allah, bahasa Arab itu bahasa Arab fasih dan sangat luar biasa balaghahnya. Itu ikhwah, ya. Yang namanya bahasa itu kan tetap ada pengaruh ikhwah. Kita aja Indonesia, pengaruh bahasa terhadap Indonesia itu jadi pergeseran demi pergeseran. Coba ikhwah, 20 tahun yang lalu tidak ada kita dengar yang namanya penggunaan kata-kata galau misalnya, selingkuh misalnya, ya. Nah, kalau baru-baru ini santuy misalnya, demikian, atau istilah-istilah pasaran sotoy misalnya, demikian. Yang seperti ini itu kan mempengaruhi bahasa, sehingga bahasa yang fushah, bahasa yang asli, yang asli itu bisa bergeser. Nah, demikian. Atau satu kata digunakan tidak sebagaimana seharusnya. Itu bisa terjadi, itulah bahasa. Makanya ibunya Imam Syafi'i rahimahullah meletakkan anaknya di tempat orang Arab Badui, pedusunan yang bahasa mereka masih fasih.
belum terkontaminasi. Kemudian al-amakinul lati yaqdi fiha at-tiflu aghlabu awqatihi. Demikian juga tempat di mana si anak lebih banyak menghabiskan waktunya itu juga berpengaruh terhadap akhlak si anak, terhadap tarbiyah si anak. Wa hal hiya fil mahiyal masajid am ghairuha fa kullun yu'athiru bihasbi. Apakah dia lebih banyak di masjid atau tempat lain? Makanya ikhwah, kalau ada remaja-remaja misalnya ya, dia punya kegiatannya apa? Misalnya dia berkegiatan di masjid, organisasi remaja masjid, itu kan akan beda ikhwah dengan remaja-remaja yang kegiatannya di mana? Kegiatannya di kegiatannya di misalnya di klub-klub malam, di kafe-kafe misalnya, dengan teman-teman dia yang biasa nongkrong. Itu akan beda hasilnya ikhwah. Ya, akan beda hasilnya. Atau dia punya klub Pespa misalnya, klub Pespa. Nah, demikian. Ya, yang mempersatukan mereka itu Pespa. Demikian. Bahasa mereka seputar Pespa. Itu. Sementara ini karena di masjid bahasa seputar dia ya bahasa syariat Islam, bagaimana salat yang baik, bagaimana akhlak yang baik, itu akan berbeda. Ya, itu semua akan berbeda. Demikian ikhwah. Ya, jadi dalam masalah ini tempat di mana si anak menghabiskan waktunya, umumnya dihabiskan waktunya, maka itu juga sangat besar pengaruhnya terhadap pendidikan ataupun akhlak si anak. Demikian juga al-adiyaful ladzina ya'tuna ilal baiti. Demikian juga tamu-tamu yang datang ke rumah si anak, ke rumah mereka. Wazawwaru alladzina yuzurunahum, dan pengunjung-pengunjung yang datang ke rumah mereka. Kalau si anak tadinya biasa-biasa saja, tapi ketika ada yang mengunjung family mereka, memakai pakaian yang hebat, memakai pakaian yang bagus, ya, yang mahal-mahal, sepatunya yang mahal-mahal, otomatis si anak juga akan minder. Kok baju saya ini kok nggak seperti dia ya? Baju dia mahal-mahal, lihat sepatunya mahal-mahal. Apalagi kalau ditanya, Mas berapa sepatunya mas? Harganya? Hanya 3 juta. Aduh, sepatu dia cuma 60 ribu. Jangan-jangan 60 ribu begitu kan, 2 pasang. Dia pun kadang-kadang bisa merasa minder. Demikian ikhwah. Ketika si tamu datang, bawa anaknya bicara masalah HP iPhone gitu kan, yang jenis ini, sementara dia jangankan megang HP yang smartphone, HP-nya itu HP yang masih lama, masih harga 100 ribu, harga 75 ribu, dia pun bisa minder, ya. Dia bisa merasa minder, kepingin seperti anak-anak yang mengunjungi dia. Demikian ikhwah. Ketika si anak yang datang cerita, kami kemarin kalau di Medan nih misalnya, di Medan dia pergi ke Tamasya, ke Brastagi misalnya, pergi ke melihat air terjun si Pisau-Pisau misalnya. Dia pergi ke nginep di hotel dengan orang tuanya di Danau Toba, di Parapat misalnya, begitu ikhwah. Sementara si anak ya di situ lingkungan saja, gak pernah pergi kemana-mana, ya karena keterbatasan ekonomi orang tuanya sedikit banyak akan berpengaruh. Demikian ikhwah, rahimahullah wa iyyakum. Mungkin coba perhatikan ikhwah, ingat-ingatlah waktu dahulu ketika kita sekolah pagi-pagi, kawan-kawan berbicara tentang masalah bola, sementara kita nggak tahu bola, kita nggak lihat, nggak nonton, kita cuma dengar begitu saja. Ya kan otomatis kita tidak punya pergaulan di situ. Sementara orang-orang yang tahu bola dia bicara asik, kemarin begini, kita dengar aja. Demikian. Sedikit banyak akan membuat minder dan dia akan ingin seperti teman-temannya. Demikian ikhwah, rahimanallah. Demikian juga ketika si temannya tadi malam mereka melihat sinetron ini dan segala macam, dia sementara jangan lihat televisi aja nggak ada di rumahnya, dia mendengar ada cerita begini aja mendengar, otomatis akan muncul dari dirinya kepingin melihat gimana sih yang dibicarakan kawan-kawan ini. Akhirnya apa? Dia pergilah ke tetangga untuk melihat televisi, untuk nonton sinetron yang dia lihat dengar dari teman-temannya. Demikian ikhwah, ya. Demikian juga itu bisa dari teman-teman, sebagaimana poin yang kita katakan tadi. Bisa juga hal itu, pembicaraan itu dari apa? Dari orang yang datang ke rumah kita, family yang datang ke rumah kita, atau tetamu-tetamu yang datang ke rumah kita. Demikian ikhwah. Kemudian apa lagi? Ar-rihlat wa ziyaratul lati yaqumu biha tifl. Dan juga tamasya yang
yang dilakukan oleh keluarga. Beda toh kalau kita tamasyanya ke Bali. Yang ini tamasya kemana? Tamasya religi kemana? Umroh. Beda pengaruhnya. Ya beda pengaruhnya. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Fakulu hadhil mu'athirat, semua pengaruh-pengaruh ini tu'athiru ala tarbiyatil tifl. Itu besar pengaruhnya terhadap pendidikan anak-anak. Idofatan ila ta'thil walidain. Itu selain pengaruh orang tua terhadap anak-anak. Fa'alal walidaini mulahadatu hadhihi mu'athirat. Wajib bagi kedua orang tua memperhatikan pengaruh-pengaruh ini, wa taujihuha bima yanfa'u wa la yadur, dan mengarahkan pengaruh-pengaruh ini agar bermanfaat untuk si anak, tidak sampai memudaratkan. Misalnya nih, ya anak kita kan nggak mungkin kita batasi pergaulan dia. Udah nak, kamu nggak usah keluar rumah, kan nggak mungkin ikhwah. Jadi kuper nanti anak kita, kurang pergaulan. Ya kita persilakan bergaul dia, tapi kita bisa arahkan bergaul dengan anak-anak yang baik. Demikian. Ya, nah, jangan main itu nak, itu dengan itu bagus tuh anaknya, masya Allah dia banyak hafal Quran. Demikian. Jadi kita yang mengarahkan mereka bergaul, bukan dibiarkan lepas dari rumah. Mak, misi ya mak, mau main, silakan nak, begitu. Dia yang memilih teman-teman mana, dengan teman-teman siapa yang dia bergaul. Jangan ikhwah. Kita pilihkan mereka bergaul dengan siapa. Demikian. Atau kita perhatikan ini gimana anaknya, tetap diperhatikan karena itu pengaruh sekali terhadap anak, pendidikan anak-anak kita. Demikian ikhwah. Jadi dia tetap bisa bergaul tapi tak berpengaruh terhadap akhlaknya. Demikian ikhwah. Dia dikunjungi oleh famili, tetap kita kontrol. Begitu ada satu hal yang buruk, nah itu nggak boleh. Ini kalimat yang nggak sopan, jangan digunakan. Langsung ikhwah. Ya. Jangan kita biarkan. Begitu muncul penyakit langsung berantas. Jangan kita nantilah. Nanti menjadi kebiasaan. Demikian ikhwah. Jadi kita terus mengontrol si anak. Ya. Apakah mau kita cut dia nggak usah belajar dari guru yang lain? Kalau kita bisa mengajarkannya silakan. Tapi kan mau tidak mau kita tetap harus membutuhkan guru-guru yang lain untuk mengajarkan anak kita. Nah, kemudian kita kontrol. Kita lihat tuh gimana sih guru yang ngajar. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, dan seterusnya. Intinya anak-anak kita mau tidak mau tetap harus dia akan berinteraksi dengan apa yang disebutkan tadi. Seperti saudara-saudaranya ya di rumah itu jelas ikhwah ya. Kemudian teman-teman dia tetangga dan teman-teman sekolahnya, kemudian para guru-gurunya, kemudian tempat-tempat si anak di mana dia lebih banyak menghabiskan waktunya, tetamu-tetamu yang datang, kemudian tempat-tempat yang dikunjungi oleh keluarga tersebut, itu semua harus diarahkan oleh kedua orang tua. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum ya. Jadi itu dia, harus fa'alal walidaini mulahadatu hadhil mu'athirat. Wajib bagi orang tua untuk benar-benar memperhatikan pengaruh-pengaruh ini ya. Poin-poin pengaruh ini dan wa taujihuha bima yanfa'u wa la yadur, dan mengajarkan si anak, kemudian mengarahkan si anak agar pengaruh-pengaruh tadi itu akan bermanfaat pada si anak, bukan malah memudaratkan si anak. Falyulahidh wal yura'i atiyah. Kemudian hendaklah diperhatikan hal-hal yang berikut ini juga. Demikian. Kemudian di sini penulis menyebutkan beberapa hal yang juga pengaruh terhadap pendidikan si anak. Demikianlah ikhwah rahimanallahu iyyakum ya. Ternyata berat ya mendidik anak itu ya, begitulah ikhwah rahimanallahu iyyakum. Artinya ya memang harus kita tekuni, anak-anak kita itu harus kita tekuni benar. Ya, itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun begitupun al-hadi huwa Allah. Tetap yang namanya memberi hidayah dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk berupaya dan berusaha. Demikian ikhwah. Makanya berusahalah dengan senang hati ya, jangan merasa menjadi beban yang sangat berat ya, karena kita ini sedang mengemban tugas dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu
anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Demikianlah para pemirsa sekalian, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, silakan Anda boleh menghubungi langsung dengan nomor yang sudah tertera di layar televisi Anda, atau Anda boleh juga menuliskan pertanyaan melalui via WhatsApp dan kirimkan dengan nomor yang sama, atau boleh juga Anda langsung mengirimkan pertanyaan langsung ke nomor saya ini di 0895 6113 27778. Ini ada dari tadi sudah masuk dia. Assalamualaikum Ustadz, saya seorang ibu rumah tangga. Setahun belakangan ini saya baru mengenal sunnah melalui TV Ahlus Sunnah. Ustadz, apakah boleh saya menuntut ilmu di rumah saja dengan cara menonton TV saja Ustadz? Masya Allah, jazakumullah khairan. Ini sepertinya ibu-ibu yang ini bertanya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Ya, jadi bagaimana? Kewajiban ini tinggal kita gunakan apa sarana yang paling mudah kita lakukan. Ya. Apakah boleh melalui televisi? Boleh. Ya, boleh. Tetapi ada yang lebih baik. Ya. Ada yang lebih baik. Apa itu? Ikut di majelis pengajian. Jika seandainya ibu yang bertanya, dia di daerah dia tidak ada majelis pengajian yang terkait yang mengkaji ahli sunnah wal jamaah, ya, sunnah Rasulullah, menurut pemahaman para salafus saleh, tidak ada di daerah dia, ya dia cukupkan sampai di situ. Dia bisa lihat pengajian ahlu sunnah di TV sunnah, atau dia bisa lihat di internet, ya, website ataupun TV yang streaming, silahkan. Demikian ikhwah. Tetapi kalau di daerah dia ada majelis pengajian, misalnya sudah kalau dalam keadaan normal kan banyak tuh yang offline, maka datangi, karena kita di situ bukan hanya memerlukan ilmunya, tapi juga kita memerlukan teman-teman yang bisa saling menguatkan kita, bisa saling ta'awun 'alal birri wat taqwa, bisa saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tempat kita sharing, ya, ini saya di keluarga saya begini-begini, kemudian teman kita ngasih masukan, ginilah caranya semoga bisa berhasil berdakwah di rumah. Itu kita butuh teman. Ya, kita butuh teman untuk menghadapi itu semua. Makanya ikhwah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal asri innal insana lafi khusr, demi masa sungguhnya manusia itu berada dalam kerugian illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal soleh, watawasau saling menasihati, watawasau bil haq, saling menasihati dalam kesabaran, dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kebenaran. Watawasau bil haq, saling nasihat menasihati dalam kebenaran, watawasau bis sabr, dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Nah, Allahu a'lam bishawab. Naam, halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Afwan Ustaz, mau izin bertanya Ustaz. Iya. Bagaimana sikap seorang istri jika suami mau mengajak orang tuanya pindah ke rumah bersama-sama beserta saudaranya, sedangkan orang tuanya ini memiliki akhlak yang kurang baik gitu kan. Dia sering mencela anak gitu kan, sering mencela cucunya, misalkan contohnya sering mengatakan, padahal cucunya itu kan masih kecil, misalkan jika dia tidak ingin berbagi dengan saudaranya lain, sehingga cucunya itu suka dikatakan kamu itu orang kayak yang pelit gitu kan, sehingga si anak ini sakit hati gitu terhadap eyangnya gitu kan, dan sering dikatain misalkan kamu itu misal babon gitu, seperti itulah gitu, mungkin menghina seperti itu. Dan saudaranya ini juga memang eyang ini juga sering berkata kasar, dan eyang sering
menyumpahi anak-anaknya misalkan seperti Iya, iya, iya. durhaka atau seperti itu gitu kan. Nah, seperti itu. Terus yang saudaranya juga gitu kan Iya, iya. sering melakukan dosa-dosa besar misalkan seperti meninggalkan sholat gitu. Nah, itu Jadi suami bagaimana ini ya Ustaz? mengajak ibu untuk ikut tinggal bersama mereka. Terbalik, jadi yang mereka ikut dengan kami Oh, gitu. Mereka ikut dengan kami sementara memang mereka pun juga punya rumah sebetulnya. Seperti Apa itu. pertimbangan suami, Bu, sampai mengajak mereka? Karena katanya khawatir nanti tidak ada yang mengurusi, padahal memang banyak sih anaknya yang lain sebetulnya gitu. Hanya memang karena suami merasa suami yang paling mampu untuk mengurusi mereka. Tapi saya sendiri ada kekhawatiran adalah anak-anak gitu kan, jika terus-menerus melihat hujatan-hujatan atau pertengkaran-pertengkaran antara orang tua terhadap anak gitu kan, atau misalkan terhadap cucunya seperti itu kan, dikhawatirkan karena sekarang sudah terlihat kan si cucunya pun juga jadi tidak hormat terhadap eyangnya atau terhadap saudara-saudaranya suami gitu kan, seperti itu. Nah, sikap istri itu seperti apa? Karena terus terang memang suami sempat agak marah jika seorang istrinya ini menyampaikan bahwa karena ibu Ana itu punya hak atas harta Ana gitu kan, maksudnya itu punya hak, jadi beliau itu pantas diberikan yang lebih baik gitu kan daripada istrinya gitu kan, maksudnya seperti itu. Tapi yang Ana khawatirkan itu adalah yaitu pendidikannya nanti seperti itu. Dan suami sempat marah karena itu dan bilang karena saya harusnya berbakti sama orang tua, tapi saya pernah mendengar kajian bahwa istri itu memiliki hak untuk dipisah dari keluarganya, dalam artian mau itu pun siapapun itu. Nah, bagaimana Ustaz, sementara memang suami memang marah gitu. Itu aja Ustaz yang saya sampaikan. Ya Ustaz, mohon bantuan solusinya. Syukran jazakallahu khair Ustaz, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ibu dan keluarga, memberikan solusi, dan teruslah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab solusi itu Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yakinlah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Dengan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala akan memberi jalan keluar. Jadi modal kita yang pertama untuk menghadapi berbagai masalah yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan beri jalan keluarnya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan akan memberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Taib. Kondisi seperti ini, Bu yang bertanya ya, ini perlu komunikasi dengan cara yang baik dengan suami. Karena bagaimanapun ini bola panasnya itu ada pada suami. Istri posisinya itu hanya bisa memberikan saran, memberikan pertimbangan-pertimbangan baik dan buruk terhadap pendidikan anak-anak. Demikian, ya. Hanya bisa seperti itu. Kemudian istri juga punya hak untuk mendapatkan tempat tinggal sendiri. Punya hak jika memang suami mampu untuk itu. Askinuhunna min haitsu sakantum min wijdikum. Tempatkan mereka di tempat yang kalian mampu memberikan sesuai dengan kemampuan kalian dalam menyediakan tempat, yaitu wajib menyediakan kebutuhan papan lah kita katakan ya, sandang, pangan dan papan. Demikian. Makanya ibu yang mungkin ibu sudah faham dengan sunnah Rasulullah, atau apalagi kalau suami sudah faham dengan sunnah Rasulullah, maka ada baiknya cari waktu yang tepat dan dikomunikasikan. Karena biasanya laki-laki itu lebih realistis ketimbang perempuan. Demikian. Mungkin dia punya alasan-alasan tertentu mengapa dia ingin mengurus keluarganya. Ya, mengapa dia ingin mengurus keluarganya? Mungkin dia punya pertimbangan dan ibu juga punya pertimbangan. Coba di-compare antara pertimbangan ibu, pertimbangannya anak, begitu kan? Ibu tahu bagaimana ini paman-paman si anak, eyangnya bagaimana kebiasaannya. Jadi
Ibu coba bicarakan dengan yang pelan-pelan, dengan apa namanya, dengan pikiran yang dingin, tenang begitu. Ya, jangan tiba-tiba sudah marah-marah atau belum ngomong sudah menangis. Ini akhirnya apa yang ingin diucapkan nggak tersampaikan, nggak difahami. Coba ibu tenangkan dulu diri. Kalau bisa dikonsep, ya dikonsep. Saya yakin ikhwah, sebagai suami yang mengerti dan paham, ya, dan insya Allah dia akan menerima logika itu. Demikian, ya. Insya Allah dia bisa lebih menerima logika itu. Terkecuali kalau suami nggak ngerti Quran dan Sunnah, ya. Dia menganggap nggak sholatnya nggak ada masalah, caci maki nggak ada masalah. Kalau seperti ini ceritanya, ya tidak akan ada jalan keluar untuk ibu kecuali sabar. Tapi kalau suami ibu faham, insya Allah saya yakin. Tapi itu dia, cari waktu yang tepat, dan ibu sudah punya konsep apa alasan-alasan dan argumentasi ibu mengapa tidak ingin bersama dengan adik-adik ataupun keluarga si suami. Tapi yang jelas penjelasannya. Ibu konsep, ibu bicarakan dengan hati yang tenang. Jangan belum mau ngomong sudah nangis duluan, atau mau ngomong sudah ngegas duluan, sehingga nggak masuk, nggak sampai pada apa yang diinginkan. Demikian ibu. Coba, insya Allah. Bismillah, ya, Bismillah, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cari solusi yang terbaik. Apa yang dikatakan suami juga benar, ya, bahwasanya suami itu hak ibunya, betul. Ya, betul. Tapi ini bagaimana cara menimbang, membalansingkan antara dua hak ini, hak suami dan hak istri anak dan hak orang tua. Jangan sampai, kalau bisa jangan sampai ada yang dikorbankan. Demikian, karena dua-duanya tanggung jawab sang suami. Demikian, ya. Jadi Allahu a'lam bishawab, yang dari saya, ibu konsep apa yang akan ibu ucapkan yang benar-benar masuk akal, ya Bu, ya. Benar-benar masuk akal demi kepentingan anak-anak, begitu kan, yang sesuai dengan kemampuan sang suami, ya. Kemudian ibu bicarakan dalam waktu yang tenang dan dengan ucapan yang yang tenang, dengan kepala yang dingin, insya Allah, sehingga apa yang ibu sampaikan itu sampai. Demikian. Karena tadi cara berbicara ibu kan agak cepat tadi itu, ya. Itu kan menunjukkan kesedihan, ya. Kesedihan itu atau kesedihan yang campur dengan emosional, sehingga nanti tidak tersampaikan apa yang ingin ibu sampaikan. Nah, kemudian jangan lupa doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Bu, ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kemudahan untuk ibu, untuk anak-anak ibu. Semoga ibu, anak-anak ibu dan keluarga ibu semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Banyak-banyak berdoa kepada Allah dan bicarakan kepada sang suami dengan kondisi yang terbaik. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Jikalau pekerja sopir antar kota, bolehkah sopir tersebut menjamak mengqadha salat terus menerus selama lagi di kerjaan? Boleh, kalau dia kerjaannya memang kerjaan antar provinsi, ya nggak apa-apa, boleh. Dia kan beredar terus tuh, atau dia sopir Medan Jakarta Jakarta Medan, begitu kan. Ya selama dia di mana tempat tinggalnya. Kalau di Medan, sampai di Medan dia jangan menjamak dan jangan mengkasar juga, ya kan. Udah dia keluar Medan, ya udah dia boleh menjamak mengkasar. Selama dia masih dikatakan musafir, dibolehkan mengkasar. Tapi kalau menjamak, ya, kalau menjamak itu sesuai dengan keperluan. Menjamak itu kan menggabungkan dua sholat di waktu salah satu daripada dua sholat tersebut. Kalau sholat yang di akhir ditarik ke sholat yang awal, namanya jamak takdim. Kalau sholat yang awal ditunda pelaksanakannya di waktu sholat yang kedua, maka dikatakan jamak takhir. Jadi kalau untuk mengqashar itu dibolehkan, ya. Untuk mengqashar itu dibolehkan, karena yang namanya seorang muslim statusnya cuma dua. Kalau dia nggak mukim, dia musafir. Kalau dia nggak mukim, dia musafir. Mukim itu dia memang berdomisili dan bertempat tinggal di daerah tersebut. Berarti kalau dia sudah sedang berada di daerah lain, dia sedang namanya musafir, maka dibolehkan mengqashar sholat. Bertahun-tahun, nggak ada masalah bertahun-tahun. Bahkan Ibnu Abbas pernah dikabul 2 tahun dia mengqashar sholatnya. Demikian, dia terus beredar masalahnya, ya.
Dia terus berada, apalagi ini sopir. Tapi kalau menjama itu sesuai dengan kebutuhan. Jika dia misalnya dia tinggal di Medan, bawa bus misalnya sampai di Jakarta, biasanya 2 hari Jakarta. Selama 2 hari Jakarta bagaimana? Dia kan nggak kemana-mana, dia hanya berada di mungkin di mes perusahaannya misalnya. Ya sholatlah pada waktunya, walaupun dia harus mengqashar. Allahu a'lam bishawab. Bismillah, barakallahu fikum. Izin bertanya Ustaz, bagaimana sebaiknya? Apakah anak di rumah saja aktivitasnya atau dibiarkan di lingkungan yang belum baik? Anak saya semenjak 2 tahun saya biarkan bermain sebaya di teras rumah, tapi banyak hal yang tidak sesuai dengan adab norma yang kami ajarkan. Sementara anak saya dalam fase kebutuhan sosial yang besar, cukup sulit memperbaiki apa yang anak saya sudah dapati dari luar. Terima kasih jazakumullah khair. Sebagaimana yang kita katakan tadi ikhwah, ya tadi kan penulis mengatakan anak kita tuh memang mau tidak mau harus seperti itu. Mau tidak mau dia akan mendapatkan lingkungan tetangga, mau tidak mau dia akan mendapatkan lingkungan sekolah, mau tidak mau dia akan mendapatkan lingkungan famili. Ya, dan ini semua jelas berpengaruh terhadap akhlak si anak. Makanya tadi dikatakan tidak dikatakan dikat itu semua dari si anak. Oh, nggak bisa. Ya, anak-anak kita butuh semua itu. Dia butuh belajar berinteraksi dengan orang lain. Dia butuh melihat orang-orang lain. Demikian perlu bersosialisasi dengan yang lain. Tapi itu dia kita terus memantau dan mengarahkan ini semua. Nah, ketika apalagi anak-anak tersebut berada main di teras kita, masya Allah kita bisa arahkan, ya kita bisa arahkan mereka. Demikian. Ketika kita dengar misalnya kalimat-kalimat yang nggak cocok, kita boleh datangi mereka. Nah, jangan omong gitu ya nak ya, jangan kita biarkan saja. Ya, seperti misalnya saya pernah ada anak-anak lagi main di teras rumah, ada satu kalimat yang mereka ucapkan, dia ucapkan kepada kawannya, kau bodoh kali, begitu. Ini kan kalimat kasar. Itu jangan dibiarkan. Saya keluar, saya tanya siapa tadi yang bilang bodoh, kalimat bodoh. Demikian. Jadi itu langsung diingatkan tuh anak-anak. Jangan sampai dia berkali-kali mengucap bodoh sampai berkali-kali. Itu sudah jadi filenya mantap, ya. Sudah menghunjam itu file dalam pendengaran anak kita, dalam hati anak kita. Makanya begitu mendengar langsung kalau perlu kita keluar. Nah, jangan ya nak sayang ya, itu ucapan yang nggak bagus. Demikian ikhwah. Saya juga pernah mendengar di jalan ada anak-anak begitu kan, ya, pakai jilbab sih orangnya, akhwat gitu yang masih kecil-kecil, masih usia kelas 6 SD begitu kan. Jadi dia ngomong kepada kawannya, kalian ini bangkai sekali. Oh, jangan dibiarkan. Jadi ucapan-ucapan yang saya sebutkan tadi itu memang terjadi. Itu ditegur, jangan dibiarkan. Siapa tadi yang mengatakan kalimat bangkai kepada kawannya? Nah, jadi kita tekankan ini kalimat bukan kalimat yang sembarangan. Jangan dianggap mudah kalimat seperti ini dibawa kemari. Begitu. Jadi terus dibasmi supaya lain kali dia tidak mengucapkan berulang kali, tidak mengulangi lagi ucapan itu. Demikian. Masya Allah ibu di sini mainnya di teras, ibu bisa amati. Sekaligus ibu bisa merangkul teman-teman anak ibu, ya diajarkan dia begitu. Dikasih makanan. Anak-anak Masya Allah sayang ucapkan ya Bismillah, pakai tangan kiri, pakai tangan kanan ya anak-anak ya, Masya Allah begitu. Pintar, soleh, solehah. Demikian. Ya. Namanya juga di teras kita kan, jadi masih di dalam kontrol kita. Demikian ibu ya. Aduh Ustaz, repot kali. Ikhwah, kita sedang berjihad. Ya, kita sedang berjihad. Kita sedang menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap tetes keringat kita, setiap kebaikan yang meluncur dari ucapan kita digunakan oleh anak-anak kita dan digunakan juga diamalkan oleh anak-anak orang lain, itu semuanya pahalanya mengalir ke kita sampai kita mati. Ini anak terus besar, teringat dia dari kemarin ibu tetangga saya mengatakan yang seperti ini nggak boleh, jadi dia nggak pernah lagi mengucapkan itu. Jadilah dia sebagai anak yang santun, Masya Allah. Kita ajarkan dia misalnya, nak pakai tangan kanan, Bismillah. Sampai besar dia lakukan itu, Masya Allah. Mati kita, itu terus mengalir ke
pahalanya ke kita. Demikian ikhwah. Makanya Allah katakan li ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humur na'am. Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui kita itu lebih baik ketimbang unta merah. Mari kita rebut itu semua. Kita rebut itu semua. Ya. Kita tidak tahu kebaikan apa yang bisa memasukkan kita ke surga. Jangan-jangan yang ibu arahkan tadi itu yang memasukkan ibu ke surga. Kita tidak tahu ikhwah. Ya. Maka Ibnu Qayyim ya pernah mengatakan la tahqiranna syai'an minal ma'ruf. Jangan kalian anggap remeh kebaikan sebesar apapun. Ya Ibu ya, tetap semangat Bu dan tetap memantau anak-anak ya. Insyaallah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana dari Lampung ingin bertanya apa hukumnya jika seorang anak perempuan izin pergi meninggalkan rumah orang tuanya untuk bekerja nafkahi dirinya sendiri karena rumah terlalu bebas saudara laki-laki keluar masuk ke rumah karena anak hanya anak perempuan satunya di rumah. Tidak ada masalah ya, boleh silahkan anak perempuan dia mau bekerja kemudian dia punya rumah sendiri, tidak apa-apa, boleh silahkan asalkan memang diizinkan oleh walinya, diizinkan oleh orang tuanya. Kalau nggak diizinkan orang tuanya nggak boleh, haram hukumnya. Tapi Ustadz banyak orang keluar masuk laki-laki, makanya jaga aurat. Begitu, dijaga auratnya. Nggak ada pilihan selain itu. Demikian. Tapi kalau orang tua mengizinkan, mau ke mana nak? Mau kerja ya, begitu. Di mana? Di kota sebelah, misalnya di kampung sebelah. Terus tinggalnya di mana? Nanti ngekos di situ. Ya, misalnya itu salah satu alasannya. Padahal dekat juga kajian di sana, misalnya boleh. Alhamdulillah. Ya, selama dapat izin, insya Allah tidak apa-apa. Bagaimana kalau seandainya tempatnya itu tempat bersafar? Misalnya dia di Medan, kerjanya di Pekanbaru misalnya, Pekanbaru. Gimana? Tidak masalah juga. Ya ayahnya nanti yang minta ngantari dia supaya dia ketika safar ada mahramnya. Kan Rasulullah katakan la yusafirun al-mar'atu illa ma'adhi mahramin. Janganlah seorang wanita bersafar kecuali bersama mahramnya. Nanti ketika dia pulang minta Pak dijemput begitu. Jemput ayahnya dan pulang ke Medan. Nah, demikian ya. Boleh, nggak ada masalah. Selama memang mendapat izin dari orang tua dan jika memang jarak safar maka tetap dikawani oleh mahramnya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Saya kira itu saja kajian kita untuk sore hari ini. Sedikit yang tadi kita paparkan semoga bermanfaat ya, bermanfaat dan memang perlu diulang-ulang supaya kita semakin semangat memperhatikan anak-anak kita. Dan saya yakin juga yang seperti yang kita bacakan tadi sudah sering-sering lah kita dengar, tapi fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan karena peringatan itu baik untuk orang-orang mukmin supaya semakin semangat ya, supaya semakin menambah kembali spirit dalam memperhatikan anak-anak kita yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para ikhwah fiddin, semoga bermanfaat. Saya undur diri, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.